Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kekuatan kesehatan untuk kita melangsungkan aktivitas akademik kita. Dalam hal ini adalah pembelajaran pada mata kuliah metode penelitian kualitatif yang saya akan bawakan melalui coloring atau video singkat ini. Sebelum saya lanjut pada materi yang akan saya sajikan tentang metode penelitian kualitatif ini, saya juga ingin menyampaikan rasa syukur bisa menyampaikan materi buat adik-adik, saudara-saudari, mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Kota Mobagu. Semoga di suatu saat di lain kesempatan saya bisa memberikan kuliah langsung tatap muka dengan saudara-saudari sekalian yang sangat berbahagia. Yang pertama, sistem penilaian dalam perkuliahan ini yaitu kehadiran yang akan saya lakukan secara online melalui Google Formulir. Kemudian kemampuan mahasiswa-mahasiswa kalian mengerjakan tugas dan menyelesaikan output dari perkuliahan berupa proposal penelitian. Perkenalkan, nama saya Muharto. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Muna. Saya menempuh jenjang pendidikan di pendidikan diploma 2 di Universitas Negeri Manado. Di sanalah saya mendapatkan banyak teman, khususnya berteman dan tinggal bersama orang-orang Kota Mobagu. Kemudian saya lanjutkan S1 saya pada Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta, dan S2 saya di Universitas Samratulangi dan S3 saya di Universitas Samratulangi. Alhamdulillah, saya S3 bersama dengan Dr. Kandidat Mulyadi yang sekarang telah menjadi Rektor Institut Agama Islam Kota Mobagu. Dan alhamdulillah pada tahun 2019, tepatnya bulan 8, saya telah menyelesaikan program doktor saya. Mata kuliah kita tentang metode penelitian kualitatif. Ini adalah pertemuan yang pertama. Struktur materi apa saja yang harus kita pelajari di dalam satu semester ini. Yang pertama adalah kita membahas tentang perbedaan pengetahuan dan kebenaran. Yang kedua adalah paradigma penelitian kualitatif. Dan yang ketiga, menyusun proposal penelitian. Yang keempat, melaksanakan penelitian. Dan yang kelima, membuat laporan penelitian. Maaf, di sini ada kesalahan nomor urut angka. Seharusnya habis 3 ini 4 dan pada 4 ini adalah 5. Tapi harap bisa dimaklumi. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang saya banggakan, kita mulai pada materi pertama, yaitu perbedaan pengetahuan dan kebenaran. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 dikatakan bahwa
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Petikan firman Allah ini menunjukkan bahwa kita yang lahir dari perut ibu, termasuk di mana saja kita berada, dimanapun kita lahir, ternyata tidak mengetahui sesuatu pun. Dan kutipan firman Allah ini terbukti dengan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Ada yang namanya teori tabula rasa yang dikeluarkan oleh John Locke. Kemudian John Locke dikenal sebagai bapak empiris, mengatakan bahwa dalam teori tabula rasa itu intinya anak itu lahir tidak memiliki pengetahuan, kemudian lingkunganlah yang memberikan dia pengetahuan. Artinya pengetahuan yang diperoleh oleh anak itu melalui interaksinya dengan lingkungan. Maka benarlah bahwa teori tabula rasa ini membenarkan bahwa Al-Quran menyatakan kita lahir tidak memiliki pengetahuan sesuatu pun. Kemudian kita dapat mengetahui melalui interaksi dengan lingkungan, melalui perangkat indera seperti penglihatan, pendengaran, akal, dan hati. Saudara-saudari mahasiswa sekalian yang saya banggakan, perbedaan pengetahuan dan kebenaran. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui. Mungkin saudara-saudari sekalian mengetahui garam itu rasanya asin. Dari mana saudara-saudari sekalian mengetahui bahwa garam itu asin? Karena kita rasa, kita punya indera perasa yang namanya lidah. Dari mana kita ketahui bahwa warna itu ada yang kuning, ada yang merah? Karena kita tahu bahwa kita punya indera penglihatan. Dari mana kita tahu bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4? Itu benar. Kalau 2 tambah 2 sama dengan 3, salah. Kenapa? Karena kita punya alat, punya potensi akal yang bisa menentukan pengetahuan itu benar atau salah dengan tolok ukur rasional. Nah, jika saya bertanya kepada saudara-saudari sekalian, berapa banyak pengetahuan yang saudara-saudari sekalian miliki? Pengetahuan yang ada tersimpan di otak, di memori otak kita semua. Tentu kita tidak bisa menghitungnya. Dari kecil kita sudah berinteraksi dengan lingkungan. Dari SD kita sudah belajar, SMP, SMA, bahkan sekarang sudah masuk di perguruan tinggi. Begitu banyak pengetahuan yang terekam, yang tersimpan dalam memori kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah pengetahuan semua itu benar? Belum tentu. Kebenaran adalah pengetahuan yang benar berarti apa yang dinyatakan objeknya ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi benar artinya pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Nah, pertanyaannya lagi kemudian adalah, bagaimana kita membedakan pengetahuan itu salah dan benar? Maka kita diperhadapkan dengan jalur memperoleh kebenaran. Ada 2 jalur memperoleh kebenaran, saudara-saudari sekalian. Yang pertama adalah suatu kebenaran yang merupakan pemberian langsung dari Tuhan, tanpa melalui usaha manusia, tanpa ada ikhtiar kita, tanpa ada usaha kita. Seperti apakah itu? Seperti wahyu atau kitab suci. Wahyu atau kitab suci, taruhlah Al-Quranul Karim.
itu semuanya adalah merupakan pemberian langsung oleh Tuhan yang merupakan kitab kebenaran. Bukan merupakan usaha Muhammad, bukan merupakan usaha manusia, tetapi Allah yang memberikan langsung kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan itu kebenaran. Selain wahyu, selain pemberian langsung dari Tuhan, ada kebenaran yang diperoleh melalui usaha manusia. Manusia dalam memperoleh kebenaran melalui 3 potensi yang dimiliki. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, kenalilah baik-baik bahwa di dalam diri kita ini ada 3 potensi. Yang satu adalah potensi akal. Jika kita dapat memperoleh kebenaran menggunakan akal, itu namanya kebenaran rasional yang menurut akal. Mereka yang menempuh cara ini, jalur ini disebut adalah filsafat atau filsuf. Mereka bisa menemukan, mengungkap, dan mengurai kebenaran berdasarkan kekuatan kemampuan akal. Yang kedua adalah potensi inrah atau kebenaran yang diperoleh disebut empiris. Kita bisa tahu itu api panas karena kita pegang. Di tangan kita ada kulit itu adalah indera peraba. Kita tahu gula manis karena kita punya indera perasa di lidah. Kita dengar bunyinya besar, bunyinya kecil karena kita punya indera pendengaran, telinga. Kita bisa mencium yang bau harum atau bau busuk, itu karena kita punya indera penciuman yang namanya hidung. Semua kebenaran yang diperoleh melalui potensi badania atau indrawi disebut kebenaran empiris. Kemudian kita punya juga potensi akal yang digabungkan bersama-sama dengan indrawi, itulah yang disebut empiris. Apa disebut positivistik atau kebenaran ilmiah. Jadi kebenaran ilmiah itu adalah suatu kebenaran, suatu kemampuan akal bersama indera untuk mendapatkan kebenaran. Disebut penelitian ilmiah. Jadi penelitian ilmiah itu adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran menggunakan gabungan 2 potensi, yaitu potensi akal dan potensi indera. Artinya bisa dijangkau secara indrawi, masuk akal, tapi satu tambahannya bisa terukur. Kalau hanya diterima akal, bisa dijangkau oleh indera, tapi tidak bisa diukur, namanya bukan ilmiah. Sepertinya api itu panas, betul. Secara potensi akal masuk rasional atau masuk akal. Berdasarkan empiris, dia empiris karena dirasakan panasnya. Tapi dia bukan ilmiah. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa ukur panasnya. Jadi dikatakan ilmiah jika kita bisa ukur panasnya berapa derajat. Alat ukurnya tentu ada alat ukurnya. Beratnya berapa kilo, panjangnya berapa meter, panasnya berapa derajat, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, metode penelitian adalah usaha menemukan kebenaran dengan menggunakan kriteria ilmiah, yaitu sistematis, rasional atau diterima oleh akal, empiris, terjangkau oleh indrawi maksudnya, dan terukur. Jadi metode penelitian ilmiah itu, metode penelitian itu kebenaran, usaha menemukan kebenaran dengan menggunakan kriteria ilmiah. Apa itu kriteria ilmiah? Yaitu dilakukan secara sistematis, masuk akal atau rasional, empiris atau dialami atau terjangkau oleh potensi indrawi, dan terakhir terukur. Saudara-saudari mahasiswa yang saya sangat cintai, metode penelitian kualitatif. Kualitatif itu suatu metode penelitian yang menggunakan